Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance, bank-bank secular. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBN, dan terakhir Penin. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 725 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di BJTM. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BJTM kondisi seperti ini tadi ada buangan cuman ya masih bagus lah karena dia udah di atas EMA 20-nya dan di atas trendline downtrendnya ini ya. Jadi kondisi seperti ini ya masih bisa ada lanjut menguat ya. Targetnya paling mentok kalau saya lihat ya 740 itu aja. Dan BJTM menurut saya nggak menarik kalau untuk di trading cepat dan juga di swing trade ya, swing trade seminggu gitu tuh belum menarik. Memang MACD-nya mengarah ke atas, volume meningkat. Coba kalau dilihat dari weekly-nya ya, biar kelihatan kemana sih arahnya nih. Dia membentuk doji dan membentuk higher high minggu ini ya, dan lower high minggu ini. Jadi minggu depan peluang ada teknika rebound, tapi rebound terbatas ya, mantok 2% lah naiknya ya, sekitar 15 poin sampai 20 poin. Itu aja untuk BJTM. Kalau untuk disimpan jangka menengah atau sampai akhir tahun atau sampai bagi dividennya di bulan 5 2023 Mei, yaitu menarik harga sekarang. Jadi seperti itu. Untuk BJTM, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1395 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga kelihatannya memang sedikit ada akumulasi. Cuman ini tipis ya pergerakannya. Langsung saja ke teknik. Teknikalnya. Secara teknikal BJBR minggu ini juga membentuk higher high, higher low, dan kemana arahnya. Yang waktu itu kan perkiraan saya ini bisa jadi candle untuk dia pembalikan arah menjadi uptrend ya, di candle hammer dengan ekor panjang nih. Dan terlihat dia belum pernah membuat low yang lebih rendah. Dia konsolidasi di atasnya kan. Itu cukup bagus. Nah, ini bisa ditarik tren seperti ini. Untuk sandarannya ya harusnya BJBR jangan turun lagi dari 1380. Targetnya kemana minggu depan? Kalau melanjutkan penguatan masih bisa naik ya 1420. Memang nggak bisa tinggi. Tapi ada peluang ini pola cup and handle yang suka-suka pola. Kalau dilihat ini sudah dipatahkan. Ini udah break. Tinggal dia break neckline 1420 baru lanjut uptrend. Targetnya nutup gap atas ini 1520. Kalau dilihat dengan rounding bottomnya ini atau cupnya ini ya, bahkan lebih tinggi nih. Nah 1530 ya. Pokoknya nutup gapnya ini sangat peluang untuk BJBR. Kuncinya break dari 1420. Kalau dilihat nih kan dia mematahkan trend downtrend. Risk rewardnya bisa seperti ini kalau Bapak Ibu mau main pendek ya. Pokoknya ya cut loss-nya sekitar 2,5% aja lah. Di 1350 itu bisa cut aja. Target profit minimal 2% juga ke 1420. Kalau lewat ya tarik langsung sampai 1500. Risk reward bisa 1 banding 2. Jadi seperti itu. Untuk BJBR menarik nggak minggu depan? Sepertinya bisa ada tarikan ya. Yang penting market mendukung. Kalau dilihat MACD-nya juga bagus mengarah ke atas. Menurut saya juga bisa ada teknika rebound untuk grup sektor finance, bank secular minggu depan. Tapi disclaimer on. Pergerakannya juga agak lambat ya. Profitnya juga kecil. Itu butuh kesabaran, tapi kalau mau ya bisa. Karena ini saham juga pergerakannya cukup lambat, tapi stabil ya. Nggak terlalu volatil. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1485, terkoreksi 1,32%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS ada distribusi, RX distribusi 46.000 lot. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS kondisi seperti ini, dia udah di bawah EMA 20, EMA 60. Nah, ada sandaran EMA 60. Ada peluang coba reboundnya. Biasa offset sedikit nggak masalah ya. Menurut saya, kalau masih 1%, 2% turunan dari support tuh nggak masalah. Tapi ya resikonya kalau nggak cut loss, bisa cut lossnya lebih dalam. Tapi kalau ngasih toleransi stop loss kalau misalnya turun lebih dalam, misalnya 4% dari support baru cut loss, ya siap-siap 4%, itu aja. Ya resikonya cut lossnya lebih dalam. Tapi menurut saya, coba kalau dilihat dari candle weekly ya, gimana pergerakannya. Koreksinya biasa aja nih. Ya
kalau mau bagus ya, Senin Selasa harus kembali ke 1500 dan jangan tutup di bawah 1480. Kebetulan di situ ada EMA 60-nya. Itu kuncinya. Memang turun, dia minggu ini terus mau bentuk lower high, lower low ya. Tapi dari minggu lalu swing low-nya naik ya. Kuncinya Senin ya. Harusnya Senin langsung kembali break 1500 atau membentuk pola bullish engulfing, itu menarik untuk BRIS. Tapi kalau dilihat BRIS ini ada distribusi RX. Ya lihat Senin lah ya, Senin harus membentuk candle bullish engulfing, tutupannya minimal 1500, itu bagus untuk BRIS ya. Masih ada pola bisa ascending triangle atau pola ini fall in wedge, tinggal nunggu break 1550 ke atas tuh. Ini hapus saja ya, area konsolidasinya juga udah kurang ideal kondisi seperti ini. Kalau 1600 dipakai masih bisa. Dia break itu ya udah lanjut uptrend. Jadi seperti itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 680, terkoreksi 0,72%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net sell, cuman hari Kamis kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Agro ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tutup dulu, EMA 20-nya juga sudah cross ke bawah EMA 60. Jadi udah sinyal kurang bagus. Apalagi Agro ini gagal bertahan di support neckline-nya yang semenjak Juli 2022 dijebol dan dia membuat low baru. Tapi ini candle doji. Senin konfirmasinya ya. Senin harus break 700. Kalau dia rebound Senin itu bagus. Tapi kalau melanjutkan penurunan, kalau ada yang beli di harga 680 ya cut aja. 2% cut aja. Pokoknya koreksi 2%, apalagi lebih udah cut, turun lebih dalam. Besok Senin juga Agro harus rebound ya, Senin atau Selasa lah. Cuman Seninnya harus nggak boleh turun dari 670 atau 665 ya. Jadi seperti itu. Untuk Agro, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 177 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya BBKP ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP juga nggak menarik karena sudah di bawah 180. Memang dia mulai konsolidasi. Apakah ini tanda dia mau untuk reversal? Ya kalau konfirmasi seperti ini, Senin harus hijau. Dan ya kalau jangan turun lagi dari 176, 175, apalagi turun dari 174 lanjut downtrend. Cuman kalau saya hindari lah. Seperti yang saya bilang, BBKP itu akan menarik kalau udah di atas 200. Perubahan praksi harga itu menarik. Atau dengan kondisi seperti ini ya, di atas EMA 60-nya ini cukup bagus lah kalau bisa bergerak di atas 188, 190 area ini. Kalau dia bergerak di atas ini cukup bagus. Titik aman pertamanya, konfirmasi untuk uptrend ya 200 perubahan praksi harga. Kalau trend dari atas harus lewat 220. Tapi kalau ditarik trend dari Februari 2022 tarik ke sini, nah ini ya harus break EMA 60-nya nih, baru ada menarik lah perubahan untuk reversal, dan ini bisa jadi swing low atau double bottom ya. Kuncinya nih jangan turun lagi dari 170, itu konfirmasinya. Tapi udah rawan kalau di bawah. Kalau nekat beli ya silakan aja, gak ada yang salah ya. Bisa aja itu titik reversalnya dan Bapak Ibu dibawa naik lebih tinggi kan lumayan kalau dapat dari harga bawah. Tapi yang harus diperhatikan kalau dia jebol 174, 173, apalagi 170 itu lanjut downtrend untuk BBKP. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1140, menguat 0,8%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy dan seminggu ini juga net buy kalau diakumulasi. Kalau dilihat dari broker sebenarnya BNGA ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA yang perkiraan saya dia membuat swing low-nya di 1050, enggak, terus naik aja dan dia akan menguji 1180-nya minggu depan. Cuman ini kalau dilihat ya bid offer-nya tipis dan ya menurut saya ini bisa lanjut naik, cuman kurang menarik ya, udah di area-area pucuk. Kecuali dia bisa break 1200 itu menarik tuh, buy or break, bisa rally ya. Konfirmasinya kalau dilihat ya 1180 itulah, lewat itu bisa lanjut lebih tinggi kenaikannya. Ini kan ada pola descending triangle juga seperti ini. Nah ini kan udah break ya, tinggal dia break 1180 itu bagus untuk BNGA, buy on breakout ya. Cuman resiko tinggi nih main di saham-saham seperti ini. Nah ini menarik nih 1180 lah atau 1160 itu lanjut ke atas untuk BNGA. Volume lumayan meningkat ya.
berminggu-minggu meningkat saat koreksi minggu lalu juga kecil. Ya minggu depan harus break 180, 1200 itu bagus, lanjut menguat, lanjut lebih tinggi kenaikan BNGA. Seperti itu, tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PNBS yang ditutup terkoreksi 2,66% ke harga 73 kalau dilihat transaksi asing. Net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, PNBS belum kemana-mana. Dia lagi berjuang untuk bertahan di atas EMA 200-nya. Dengan kondisi seperti ini, ya kalau nekat lagi, ya pokoknya cut dulu aja. Kalau dia tutup di bawah EMA 200-nya ini, udah berarti gagal. Kalau mau bagus besok harus hijau hari Senin ya. Minimal tutup 75. Hari ini dia gagal. Kamis kemarin dia gagal tutup di atas 75. Ya berarti cukup kuat 75 kan. Kalau dia berhasil tutup di atas 75 Senin itu lanjut ke atas. Untuk PNBS ini kalau dihapus ya, kita gambar baru, tutup aja EMA 60, EMA 20 tutup aja, EMA 200-nya biarin. Ini ada pola, kalau dia break 83 itu atau 80, pola cup and handle ya, seperti ini. Ini harus bertahan di atas 72, 73 itu. Kalau gagal ya udah gagal berarti ya. Dan gagal bertahan di atas EMA 200-nya. Harusnya ya Senin atau Selasa tutup minimal di 75. Seperti itu tuh PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup menguat 1% ke harga 402. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya PNLF ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNLF mantul dari 380 dan pelan-pelan naik lagi ya. Lumayan tuh dari 380 ke 400 kan ya sekitar 5% ya. 5% setengah. Targetnya kemana 420 dan dia kembali ke atas EMA 60-nya garis hitam nih. Jadi apakah menarik? Ya menarik, dia potensi lanjut apalagi dia membentuk candle nih bullish ya. Penutup penuh candle minggu lalu bodinya dan ada peluang lanjut ke naik. Cuman nih volume nggak kuat ya. Lihat Senin lah ya. Kalau dia bisa break 420 itu menarik, bisa lanjut menguat, lanjut uptrend ya untuk PNLF. Jadi seperti itu. Untuk PNLF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 2010 terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya PNBN ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBN bertahan terus di atas 2000. Apakah ini cukup bagus? Cukup bagus. Tutup aja EMA 20-nya ini mengganggu psikologis nanti ya. Sandarannya ya, kalau dia jebol sekali lagi jebol 2000 ya siap-siap 1800. Jadi wait and see aja dulu. Tapi kalau dilihat dia koreksinya terus membuat volume yang kecil saat candle merah. Ya bisa jadi ini swing low ya. 2000 itu kunci. Jangan sampai turun dari itu lagi. Kalau turun dari itu ya gagal. Targetnya kemana? 2200. Jadi bisa naik sekitar 9%. Risk rewardnya main-main pendek aja. Kalau Bapak Ibu selalu kasih toleransi sampai bawah nih 10%. Cut pendek aja. Pokoknya tutup di bawah 2000 itu cut aja. Tapi disclaimer on ya. Nih, targetnya 2200 nih. Risk rewardnya 1/3 atau 1/2,5. Bisa seperti itu. Tapi disclaimer on. Coba kalau dilihat ini. Weekly-nya gimana ya? Bagus nggak nih? Nah weekly-nya volumenya juga lumayan ya. Doji. Harus hijau minggu depan. Minimal tutup. Kalau bisa sih 2170, 2200 itu bagus. Melanjutkan kenaikan. Seperti itu. Untuk PNBN, langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup di harga 1115 terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell selama seminggu. Kalau dilihat dari broker summary-nya Penin sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal, Penin masih belum bagus dia. Penin sih akan menarik kalau udah break 1150-nya ini. Nih, ya tarik atas saja, pakai atas saja nih. 1150 sampai 1175 nih. Kalau dia break udah bagus nih karena minggu ini dia membentuk lower high. Ya, sebelumnya minggu lalu kan di area bawah ini di 1150, kemudian di 1000, di 1050, kemudian di 1080. Ini harus break 1150, 1180 itu baru melanjutkan kenaikan. Kalau ditarik tren dari atas, trend downtrendnya ini kalau dia break 1150 peluang lanjut uptrend dan ini ada pola symmetrical triangle ya, tinggal tunggu break 1150 1160 uptrend
Menarik nggak untuk Penin? Menarik untuk Penin. Semoga minggu depan jalan grup Panin. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk belajar scalping, minggu besok saya akan adakan kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara membaca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya untuk teknik scalping. Ya, juga bisa digunakan untuk entry buy on weakness, saham-saham big cap ataupun saham-saham lapis 2 dan juga gorengan. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi channel YouTube Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.